Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keamanan, Allah berikan kita nafkah untuk hari ini. Ini adalah suatu hal yang Masya Allah, seseorang telah diberikan dunia seisinya kalau punya 3 hal tadi. Apa Bu? 3 hal tadi? Sehat, aman, dan punya nafkah buat hari ini saja. Maka tentunya Bapak Ibu lebih mendapatkan dari apa yang 3 tadi. Bahkan ada seorang mengatakan, saya punya istri. Saya punya istri dan saya juga punya pembantu. Maka kata sahabat, engkau adalah raja. Engkau adalah raja. Oleh karena itu jangan sia-siakan nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, kita sudah masuk di bulan Rajab. Ya, makasih ya. Sekarang sudah tanggal 8 Rajab. Insyaallah waktu begitu cepat berlalu, masuk kita ke Sya'ban dan masuk kita ke bulan Ramadan. Tentunya sebelum kita masuk Ramadan, yang namanya pembukaan itu Pak, opening itu kan ada sebelum peresmian ada openingnya biasanya. Kalau lapangan pedal biasa ada pre-trial dulu. Ya, sampai seminggu baru nanti peresmian, bayar. Kalau ibu buka toko, ya suka ada begitu. Nah sekarang Ramadan ini bukan toko. Ramadan adalah bulan berkah. Ramadan di mana banyak ampunan. Bahkan umur kita secara hakiki secara maknawi akan bertambah. Yaitu dengan 83 tahun kalau kita bisa dapat Lailatul Qadar. Cara nambah umur ma'nawi. Umur kita nggak bisa kayak Nabi Nuh secara hakiki 850 tahun. Tapi secara ma'nawi mungkin bisa. Secara ma'nawi walaupun umurnya pendek tapi nilainya besar. Yaitu dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita berkumpul pada hari ini bukan untuk merayakan tahun baru. Kita berkumpul hari ini untuk membicarakan bagaimana opening Ramadan. Karena Rajab adalah openingnya Ramadan. Orang-orang terdahulu bahkan mempersiapkan diri 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Makanya kita mau bahas, sebenarnya tidak ada amalan baru dalam bulan Rajab. Enggak ada puasa khusus, enggak ada. Hadis-hadisnya kagak jelas. Yang puasa bulan Rajab tanggal 1 sampai tanggal 10 bakalan begini, bakalan begitu. Yang tersebar di Toktik, ya, yang tersebar di medsos. Enggak ada puasa
puasa yang khusus, kecuali puasa yang biasa kita kerjakan. Enggak ada amalan khusus, zikir khusus. Sudah Bu, duduk? Iya. Ya, duduk aja disuruh ibu-ibu mah. Bersebarlah istighfar Rajab. Enggak ada istighfar Rajab. Apalagi baca ini, baca itu di bulan Rajab. Dan lain sebagainya. Intinya bulan Rajab ini saatnya kita mengembangkan yang sudah kita lakukan. Makanya kata Abu Bakar Al-Balkhi, Rajab itu kayak orang nanam, Sya'ban kayak orang nyiram, Ramadan panen. Jadi jangan Ramadan baru nanam. Apalagi ada orang Ramadan bulan kita belajar puasa. Lu kira belajar berarti boleh buka, boleh kagak. Kalau kuat terus bocil itu mah. Kalau nggak bocil lah boti. Ya. Jadi Rajab adalah saatnya kita nanam. Ibu suara apa lagi selain itu? Ya. Rajab adalah kayak apa? Kayak angin. Sya'ban kayak awan. Ramadan hujan. Ya. Jadi Rajab ini nggak ada amalan baru. Tapi bagaimana memaksimalkan amalan yang sudah ada di bulan Rajab supaya nanti Ramadan kita terbiasa. Taib. Bahkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, di situ kan ada 4 bulan haram. Apa bulan haram Pak? Bulan yang dilarang berperang. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Satu lagi apa? Muharram. Di situ ada kalimat fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, di bulan Rajab ini bulan haram, gak boleh menzolimi diri sendiri. Apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas, kata Imam Mujahid, kata Qatadah, ayat ini berlaku di semua bulan. Jadi kita gak boleh berbuat zolim di setiap bulan. Namun dosa di bulan haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lebih berat dosanya. Dan amal saleh lebih besar pahalanya. Jadi makanya kenapa Bapak Ibu bagus mulai nanam di bulan Rajab ini, karena pahalanya gede. Karena ini bulan apa tadi? Haram. Ya. Dan dosa-dosa sudah mulai diapain? Sudah mulai apa dosa-dosa? Ditinggalin. Kenapa? Karena berbuat dosa di bulan haram lebih berat. Jadi ibu gosip bulan Rajab nih, gede loh dosanya Bu. Ya, ibu gibah, melakukan hal-hal yang dosa itu lebih berat di bulan haram. Nah zolim itu ada 3. Kalau Bapak baca Al-Quran banyak kalimat zolim. Itu ada 3. 1 zolim yang tidak termaafkan. Apa tuh? Syirik. Ya. 2 zolim kepada diri sendiri. Apa tuh? Ya melakukan tidak sholat. Ya, melakukan apa kemaksiatan. Yang 3, zolim kepada orang lain.
Jadi kita disuruh meninggalkan berbuat zolim di setiap bulan. Tapi ingat, di bulan haram kezoliman atau perbuatan dosa lebih berat daripada dilakukan di bulan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, berdasarkan surat At-Taubah ayat 30, berapa tadi? Ayat 36 tadi, berarti ngapain Pak Ustadz? Rajab nih waktunya kita untuk memperberat timbangan amal, kemudian meninggalkan dosa, bukan ritual khusus, dan sambil menyambut openingnya Ramadan. Yang belum ke masjid, biasain ke masjid. Insya Allah Ramadan gak usah member baru. Kan biasanya Ramadan banyak member baru Pak. Ya, member yang disebut member Ramadhani, spesialis Ramadan. Makanya jangan jadi Ramadhani, jangan jadi Syawali, jangan jadi Rajabi, jangan jadi Sya'bani, jadilah Rabbani. Ada orang giat ya Rajab, ada orang giat Ramadan, ada orang giat di bulan-bulan tertentu, tapi orang yang Rabbani, orang yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya prinsip wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang al-yakin, yaitu ajal. Ya, jadi mudah-mudahan kita Rabbani ya. Emang dari hari-hari kita mah ibadah mah ya bukan Rajabi. Tapi bulan Rajab spesial karena bulan haram. Amal berlimpah termasuk openingnya Ramadan, diibaratkan kata Abu Bakar Al-Balhi kayak orang apa tadi? Orang nanam. Ya, maka kita tanam. Kebiasaan yang udah aja, banyak kan ibu udah belajar. Saya yakin ibu-ibu udah banyak belajar tahu sunnah-sunnah. Apa yang harus dikerjakan setiap hari. Udah dirutinin di bulan Rajab. Nanti Sya'ban lebih kenceng lagi. Ramadan udah enjoy. Ya, Ramadan mah Pak, ya ada masjid. Dilamain dikit imamnya baca Quran. Protes jamaah. Ngapa sih masjid itu lama banget? Setelah saya tanya, saya kan termasuk pengurus. Saya tanya, emang benar dilamain? Waktu itu saya nggak ada. Iya Pak Ustadz, bedanya sama yang biasanya. Biasanya taraweh 30 menit, anggap sekarang 40 menit gitu loh. Wah, langsung kayak orang mau demo. Ya, kepanjangan. Ya, emang orang soleh semuanya gitu loh. Karena nggak biasa. Ya, orang kalau udah biasa mah ya enak kan. Bahkan satu juz terasa, apalagi kalau yang ngerti, Masya Allah nikmat Bu. Ya, dengerin Quran itu, kalau yang ngerti itu nikmat, apalagi dari suara yang indah. Dari suara-suara imam-imam yang Masya Allah. Makanya zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu. Makanya gak salah kalau misalnya manggil imam khusus yang suaranya bagus mah, biar enjoy tarawehnya. Makanya kenapa ibu-ibu pun dibolehkan ke masjid untuk sholat taraweh. Kenapa? Walaupun lebih bagus di rumah. Karena di rumah pasti ibu gak nyaman. Pasti suratnya pendek. 2, jangan bilang kul-kul, saya gak suka bilang kul. Bilangnya mu'awwizat. Paham? Penuntut ilmu itu gak boleh bilang trikul gak boleh. Bilangnya apa? Mu'awwizat. Mu'awwizat itu berarti kulhu falak annas. Paham? Ya, jangan kayak orang desa mana sono. Ya, jadi bukan apa tadi? Trikul, jangan bilang trikul. Enggak ada surat trikul dalam Al-Quran. Yang ada apa tadi? Mu'awwizat. Kalau mu'awwizat berarti kulhu falak annas. Kenapa ibu boleh taraweh? Karena pertama, ibu bakalan, karena surat-surat ibu pendek-pendek. Makanya kalau maaf ya Bu, sampai-sampai kenapa semangat orang dengerin imam. Dan ibu harus semangat dengerin imam baca Quran. Walaupun 1 juz per
di bulan taraweh? Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Berarti pahala imam yang baca? Tuh enaknya begitu, punya keyakinan begitu. Cari yang panjang, ini mah kagak. Tanya sama temannya, tempat lu berapa rakaat? Tempat gua 2-3. Dah. Tempat lu 11. Cepet gak? Ya 15 menit deh. Tempat gua aja 10 menit. Astagfirullah. Sampai ada tulisan di YouTube, ada kemajuan desa ini yang biasanya 15 menit jadi 10 menit dengan 23 rakaat. La haula wala quwata illa billah. Jadi, ibu sekalian menaikkan Allah, apa yang membuat ibu harus tegar berdiri? Maka waktu di Masjid Nabawi ada orang Indonesia ya, dipuji oleh Syekh Abdul Razak. Kenapa? Karena kakinya cuma satu dan dia sanggup berdiri sampai rakaat terakhir. Kakinya cuma satu, alias apa sih? Buntung gitu loh. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita sudah harus membiasakan dengerin murotal Quran, biasain dari sekarang. Ya, makanya ada banyak masjid yang suka manggil imam-imam, tujuannya adalah memperindah bacaan Qur'annya dan supaya kita juga nyaman. Kayak di Masjid Baitur Rahman tuh Fedek manggil ustadz dari Madinah. Ya, udah rutin tuh kalau Ramadan pasti orang banyak rame ke sana tuh. Kenapa ya? Karena syekhnya bacaannya bagus. Gak apa-apa, imam yang ada jadi buat ngoreksi bacaan. Ya, jangan dieliminasi itu dia. Ya. Terus mungkin ya supaya nyaman bacaan. Intinya sebagus apapun bacaan imam, seenak apapun tuh masjidnya, karpet banyak yang diganti Pak. Ya, sehingga kalau misalnya sujud tuh nyelem. Apa ya? Susah di situ, jidat hitam susah. Kenapa? Karena enaknya. Sampai AC sudah mulai diservis demi menyambut Ramadan. Sampai ruangan ditambahin. Semua dipersiapkan menyambut Ramadan. Tapi senyaman apapun tuh masjid, kalau dia nggak biasa ibadah, ngantuk. Kenapa? Nggak biasa. Nggak dibiasain dari Rajab, nggak dibiasain dari Syaban. Tadi apa Rajab? Nanam. Syaban nyiram. Ramadan panen. Udah biasa, udah enjoy. Maka saya mengajak kepada diri saya dan semua, yuk sudah mulai digemarkan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan sebelumnya, di bulan Rajab. Nggak ada amalan khusus bulan Rajab, kagak ada. Yang ada dikencengin yang udah ada. Biar Sya'ban terbiasa, biar Ramadan sudah luar biasa istiqomahnya. Insya Allah. Ya, Syawal. Orang kalau udah enjoy begitu Pak, gak akan berubah Pak. Orang kalau udah enjoy, udah senang, gak akan ninggalin. Kenapa ada orang yang disebut Romdoni, tadi spesialis Ramadan? Karena emang solehnya bulan Ramadan doang. Begitu Syawal dia nggak ada lagi, emang cuman begitu doang bisanya, karena nggak biasa. Saya pernah lihat bapak-bapak, kagak ada di masjid gitu Ramadan datang udah kayak Raja Salman Pak. Wah udang-udang gitu, setiap ustadz ceramah Allahu Akbar, Masya Allah. Ya begitu Ramadan habis kagak ada lagi Pak. Itu benar the real Romdoni itu, spesialis Ramadan. Ya. Jadi ibu-ibu dibolehkan taraweh, tapi syaratnya nggak pakai parfum, nggak dandan. Terus apa lagi? Apa lagi Bu? Izin suami. Dan ingat, penting nih, nggak boleh ngetek tempat. Yang boleh ngetek tempat cuma imam. Ya masa imam pindah-pindah? Kan ibu-ibu begitu. Orangnya kagak ada orangnya, sajadahnya ada, sama kolaknya ada di situ.
Sampai ada yang nanya, ini ada tempat, ada orangnya itu gitu loh. Nggak boleh Bu, ngetek tempat. Ya, baik, kembali lagi. Maka Rajab banyak orang persiapan menyambut Ramadan dari segi bangunan fisik. Tapi sayangnya jamaah masjidnya tidak mempersiapkan fisiknya. Tidak mempersiapkan mentalnya. Jadi luar biasa persiapan masjid. Bener, Andi udah siap-siap? Iya. Ya, sampai dia di Idul Fitri udah nanya saya. Ustadz ini kayaknya gue umroh lah. ya, sampai Idul Fitri udah dipikirin siapa yang khotib. Tapi tadi, apakah jamaahnya mempersiapkan diri menyambut Ramadan ini? Maka kita mau bahas apa sih persiapan-persiapan yang harus kita lakukan dalam menyambut apa tadi? Ramadan. Karena Rajab kayak orang nanam, kayak apa tadi? Awan, kayak apa? Angin. Sya'ban kayak awan, mendung, Ramadan, hujan. Maka yang pertama yang bagus kita lakukan berdasarkan At-Taubah 36, jangan menzolimi diri sendiri, maka penting untuk taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha. Pertanyaannya, kenapa di bulan Rajab? Bukan di bulan Rajab. Taubat mah kapan aja. Gak usah nungguin 40. Lu gak tobat tuh? Belum, umur 37. Iya. Terakhir namanya tobat mah kapan aja. Cuma bulan ini bagus untuk kencengin lagi tobatnya. Kenapa? Karena tadi ini adalah pintu menuju Ramadan. Makanya kata para salaf, at-taubah awwalut thariq. Bu, tobat itu adalah awal perjalanan menuju Allah. Jadi kalau pengen menuju Allah, awal perjalanannya apa? Tobat. Tobat bukan sholat tobat. Tobat tuh nyesel, berhenti, satu lagi bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu namanya apa tadi? Tobat. Kalau sholat tobat tambahan, amal soleh tambahan, ya, berbakti sama orang tua itu tambahan. Dan jangan menunda-nunda tobat karena ditakutkan hati tambah keras. Kalau kita suka tunda tobat, dosa ini jadi terbiasa. Kalau kita suka nunda tobat, maka Pak, Bu, hukuman memang tidak selalu datang seketika. Makanya dia ada kata-kata yang bagus dari para salaf, jika Allah terus memberimu nikmat, iza ra'aitullah yutabi'u 'alaika ni'am wa anta ta'sihi fahzar. Artinya, jika Allah memberimu nikmat padahal engkau bermaksiat, fahzar, waspadalah. Ngerti? Kita maksiat tapi dikasih nikmat, waspadalah. Jangan sampai dapat nikmat, tuh gak datang azab tuh. Gua habis maksiat kagak datang azab tuh. Jadi ketika kita dapat nikmat, tapi Allah kasih kita nikmat, padahal kita bermaksiat, maka apa tadi? Waspadalah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengajak kepada diri saya dan semuanya, yuk, apa tadi Bu? Taubatan nasuha. Ya, taubat itu ya cuma nyesel, apa tadi? Berhenti dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan ternyata taubat ini adalah langkah awal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntung orang yang memperbaiki dirinya sebelum datang bulan Ramadan. Ya, jadi kalau orang Ramadan benar, emang semuanya pasti benar Pak. Lihat dah, sholat sampai susah, betul nggak? Apalagi yang di mall, wah orang taubat mendadak semuanya. Ya, jangankan sholat, wah parkirnya susah. Ya, tapi setelah Ramadan gimana?
Banyak yang cuman tadi spesialis Ramadan. Kenapa? Karena dia nggak tobat. Dan tobat akan menyebabkan Allah akan memberikan kita apa? Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan berikan Anda kekuatan. Apa maksudnya Pak Ustadz? Ini kalau salah Hud ayat 52. Allah akan nyuruh kita tobat, beristighfar. Salah satunya tujuannya supaya kita dapat kekuatan. Mudah-mudahan nanti Ramadan sehat. Ya kagak enak banget Ramadan besok. Tahu-tahu sakit, asam lambung naik. Tiba-tiba mau Ramadan datang, dia masuk rumah sakit. Maka istighfar, kita butuh tiap hari istighfar. Tapi menjelang bulan Rajab, yuk kita tobatin, istighfarnya kita kokohin. Semoga apa tadi? Allah berikan kita apa tadi? Kekuatan. Ingat, taubat adalah awal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca apa Pak Ustadz? Ya biasa aja yang ibu suka baca. Kalau mau ditambahin nilainya ya silakan. Ibu kan biasa Sayyidul Istighfar, betul? Ibu biasa habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu biasa astagfirullah wa atubu ilaih. Mungkin bisa tambahin istighfar yang seperti apa Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau mungkin bisa tambahin doa seperti apa yang biasa Ibu baca? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau mungkin Ibu bisa istighfar yang disebutkan apa tuh ya? Saya enggak ya apa yang bukan Sayyidul Istighfar udah maklum. Apa Ibu yang hafal? Kok saya lupa ya? La ilaha illallah al-aliyul azim, la ilaha illallah al-hakimul karim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, itu bagus tuh dibaca tuh. Ya, yang belum dapat bacaannya maka minta nanti saya share ke ya, itu namanya saya sebutnya barang siapa yang baca istighfar tadi maka Allah mengampuninya 2 kali. Jadi walaupun ibu sudah tobat diampuni kembali. Dan ini emang istighfar yang jarang dibaca, ya, yang jarang dibaca oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah la ilaha al-aliyul azim, la ilaha al-hakimul karim, la ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, itu termasuk istighfar yang siapa yang membacanya maka dia diampuni walaupun dosanya sudah diampuni. Taib, nanti coba saya pernah kasih kalau nggak salah waktu itu tentang istighfar tersebut. Dan itu istighfar bukan karangan, ya. Istighfar itu memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, saya lupa depannya aja. Nah, ini dia. Ikutin saya. La ilaha illallahul aliyul azim, la ilaha illallahul hakimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami As-Shaghir wa ziyadatu nomor 2621. Keutamaannya apa? Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku beritahu berapa kalimat yang apabila engkau mengucapkannya maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu meskipun engkau telah diampuni. Jadi walaupun kita udah diampuni, Allah ampuni dosa kita lagi, Masya Allah. Jadi kalau saya nerjemahin ampunannya apa tadi? Double, ya. Nah, nanti yang belum hafal, ada yang belum hafal? Nanti saya kasih ke pengurus, ya. Taib, balik lagi. Ini poin yang pertama, berdasarkan surat At-Taubah ayat 36, berdasarkan pendapat tafsir para salaf, Rajab berlimpah yang berbuat soleh, Rajab berdosa lebih berat bagi yang berbuat kesalahan kemaksiatan. Maka yuk
Poin yang pertama, karena ini openingnya Ramadan dan kita berharap sudah taubat sebelum masuk bulan Ramadan dalam keadaan bersih, maka taubatan nasuha. Dan bukan hanya itu, bahwa taubatan nasuha menyebabkan kita juga apa tadi Bu? Apa tadi? Itu adalah awal pintu menuju Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat apa tadi? Kekuatan. Surat Hud ayat 52. Taib, nomor 2, menjauhi kemaksiatan dengan lebih kuat. Kenapa? Ya tadi balik lagi. Az-zanbu fiha a'zam, kata Ibnu Katsir menafsirkan surat At-Taubah 36. Berbuat dosa di bulan Rajab itu a'zam, lebih besar. Ya kemaksiatan kita tinggalin tiap hari Pak. Ya, akan tapi hati-hati, maksiatmu dilakukan di bulan haram, ini berlimpah dosanya. Ya makanya, yuk jauhi maksiat dengan lebih kuat. Pak, coba ya kita tuh, ibu-ibu deh, coba deh dah. Emang gampang ngilangin gibah? Coba, gampang gak ngilangin gibah? Susah kan? Bisa kalau pakai proses, betul gak? Prosesnya gimana? 1, tahu dosanya. Makanya ibu jarang tahu dosa gibah sih, ada 9. Sekali-kali lu kumpulin tuh semua perempuan. Ya, kita bahas dosa-dosa gibah. Kagak ngomong pulang. Ya. Tapi berlaku seminggu. Kenapa? Karena nggak ditaruh di otak gitu loh. Ya, makanya hati-hati, gibah ini besar sekali dosanya. Bahkan kita kan tahu dosa riba, tahu? Riba kan gede dosanya, seperti berzina paling kecil dengan ibunya. Dan ada dosa yang lebih besar daripada riba. Apa? Sebenarnya gibah lebih besar daripada riba. Yaitu menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Ya, tuh udah mulai tegang ibu-ibu tuh. Ya, baru 1 tahunnya. Ya, belum lah 9. Saya pernah nganterin jenguk orang sakit Pak saya. Jenguk orang sakit sama ibu-ibu pakai taksi. Saya sama supir belakang ibu-ibu. Dari awal jalan sampai ke rumah sakit, habis semua orang diomongin. Sampai ustadz-ustadz diomongin. Kalau kagak ada saya juga diomongin itu. Dikasih tahu juga udah bebel banget. Ya, astagfirullah wa atubu. Hati-hati ya Bu ya. Takut bangkrut nanti. Benar, ya. Dah. Jadi jauhi maksiat. Kenapa? Adzanbu fiha a'zam. Berbuat kemaksiatan di bulan apa tadi? Rajab ini lebih besar. Maka jangan sampai kita zolim kepada Allah, yaitu syirik. Zolim kepada diri sendiri, meninggalkan perintah dan mendekati larangan Allah, kemudian zolim kepada orang lain. Dan semoga sebelum Ramadan kita sudah bersih. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar. Kalau tadi kan nyuruh taubatan nasuha. Kedua, jauhi maksiat dengan lebih kuat. Bapak-bapak apa yang maksiat? Kalau bapak-bapak kan maksiat, ibu-ibu kan maksiatnya mulut. Bapak-bapak apa? Mata. Udah mulai tuh, ani-ani lewat, tolak. Ya, apalah ya, dijaga. Itu nggak akan bisa tanpa terapi Pak. Tanpa kebiasaan. Apa sebabnya? Dan orang-orang dulu bukan hanya ninggalin maksiat, sebabnya ditinggalin. Apa sebabnya? TikTok misalnya. Apa sebabnya? Instagram, follow-follow yang kagak jelas. Maka sebab-sebab kayak gitu harus tinggalkan. Maaf ya Pak ya, cerita doang. Tapi saya pernah sekamar di Mekah sama seorang kakek-kakek. Usianya mungkin 60-an. Itu luar biasa Pak. Itu kayaknya gak bisa lepas dari TikTok. Ya, kamar mandi aja bawa handphone dia. Tidur
nggak akan tidur sampai scrolling terus. Jadi emang itu real orang yang mukanya bercahaya ketika tidur dia Pak. Cahaya HP. Terus nasibnya Pak sekarang, la haula, semoga Allah tolong dia, Allah jaga dia. Orang kaya raya. Kemudian dia dapat WA, DM, message dari seorang wanita. Disuruh investasi. Investasinya tuh bodong Pak sebenarnya. Sudah tergiur, tertipu, miliaran sudah. Dia jual aset ini, aset itu semuanya sampai aset keluarganya yang harus warisan dijual sama dia. Gara-gara TikTok dapat info di chatting padahal itu penipuan. Akhirnya sekarang dia malu ninggalin keluarganya padahal dalam keadaan diabetes. Dalam keadaan butuh pengobatan. Dia tinggalkan keluarga entah kemana. Ini nih. Sampai ya Allah kasihan padahal orangnya baik. Baik sekali. Tapi tadi karena tertipu dengan rayuan-rayuan. Hati-hati Pak, ani-ani gentayangan di mana-mana. Ya, bukan di lapangan pedal ani-ani, di mana aja ada, apalagi di sosmed. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, di bulan kemaksiatan itu coba Pak, nih buat Bapak, Ibu-ibu jangan jawab. Lebih gampang berhenti di awal apa udah terjadi? Nih buat kakek-kakek yang udah profesional, coba jawab. Lebih baik berhenti di awal atau menghentikan yang sudah terjadi? Memberhentikan di awal itu lebih mudah Pak. Daripada udah kejadian, itu susah berhentinya biasanya. Maka salah satu la yukallimullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Dan baginya azab yang pedih dan tidak akan disucikan. Apa tuh? Syekhun zanin. Aki-aki yang berzina. Maka hati-hati ya. Semoga tobat kita ya, kemudian jauhi maksiat ya. Kemudian memperbanyak istighfar. Ini menjadi berbersih dosa sebelum Ramadan datang insyaallah. Nanti istighfarnya yang biasa aja, yang Sayyidul Istighfar udah keren banget itu. Ya, setiap pagi sore baca Sayyidul. Kalau lagi iseng baca sambil jalan, main sepeda, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hati-hati tersesat di usia tua. Hati-hati tersesat di usia senja. Makanya kata Ibnu Qayyim, agban nas man dalla fi akhir safarhi wa qad qarabal manzil. Artinya gini Pak, ini kalimat bagus nih buat status, dengerin. Orang bodoh adalah orang yang tersesat di akhir perjalanan padahal rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Paham? Orang bodoh adalah orang yang tersesat di akhir perjalanan. Itu udah akhir perjalanan dia Pak, udah mau nyampe. Padahal rumahnya sudah kelihatan, dia malah belok. Alam kubur udah di depan mata, dia malah belok. Surga mungkin sudah di depan mata, dia malah belok. Manusia yang bodoh adalah dia tersesat di akhir perjalanan, padahal rumahnya sudah nampak dari kejauhan. Artinya apa? Bentar lagi dia mati, dia belok. Mungkin surga sudah menantinya, kalau dia mati, ternyata dia malah tersesat. Semoga Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya yuk memperbanyak istighfar sambil menjauhi dosa-dosa. Hati-hati ya Pak, medsos ya, hati-hati ya. Hati-hati apalagi karena orang ngaji lewat TikTok, jangan. Ya, mending yang ngomong Ustadz beneran. Ya, orang ngaji apalagi ada ibu-ibu ngirim begini sama saya. Ustadz, menurut Ustadz bagaimana TikTok ini? Ningan tanya di kajian lah tuh, ningan mah. Ya, saya suruh buka, download dulu, ngilangin kuota gua aja, ya.
Mendingan tanya di tempat pengajian. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa. Doa tiap hari. Akan tetapi doa di waktu bulan haram. Semoga lebih dekat pada pengabulan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, doa adalah senjata mu'min. Dan doa adalah makanan ruh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Doa adalah ibadah. Bahkan para salaf takut jika tidak diberi taufik untuk berdoa. Mereka tuh takut kalau sampai kagak doa gitu loh. Jadi kita jangan mikirin doa saya dikabul apa kagak. Orang dulu tuh takut kagak bisa doa. Bukan mikirin jawaban doa. Orang kalau nggak berdoa berarti dia nggak dapat taufik dari Allah. Bahkan doa lebih kuat daripada takdir yang sedang turun, kata Ali bin Abi Thalib. Ad-du'a yaruddul qadha. Doa menolak takdir. Kata Hasan Al-Basri, nah ini penting nih buat semuanya nih. Kadang-kadang suka begini, ya minimal doa. Kalau ngomong hati-hati. Karena ada orang begitu Pak. Ya silakan sumbang, kalau nggak bisa nyumbang minimal doa. Dengerin, para salaf menjadikan doa itu senjata utama bukan cadangan. Jadi jangan suka ngomong minimal doa. Kenapa? Jika para salaf ditimpa musibah, kata Hasan Al-Basri, kanu iza nazal turun apa ditimpa musibah al-bala faz'u ila du'a, mereka segera berdoa. Kanu iza nazala bihimul bala faz'u ila du'a, mereka kalau ditimpa musibah langsung mereka berdoa. Jadi para salaf menjadikan doa itu senjata utama, bukan apa tadi? Bulan cadangan. Doa bukan minimal. Ya, bisa jadi doamu di sepertiga malam, doamu ketika sujud, sebelum salam, mengangkat musibah-musibah yang terjadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, masih tentang apa tadi? Doa ya. Banyakin doa, apalagi menjelang Ramadan, apalagi di bulan haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan. Makanya doanya sebenarnya kalau doa yang berkembang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan, itu tidak sahih. Akan tetapi doa apa saja yang memang ibu mau baca silakan. Misalnya gini, doanya misalnya gini, Allahumma sallimna ila Ramadan wa barik lana fi. Dan doanya tuh jangan minta ketemu Ramadan doang, tapi minta berkah. Emang yang begal-begal kagak ketemu sama Ramadan? Ketemu, tapi kagak berkah hidupnya. Terus tuh koruptor kagak ketemu Ramadan. Ketemu, cuma gak berkah. Maka kita berharap ketemu dan berkah. Maka doanya bisa Allahumma sallimni ila Ramadan wa barik lana fi wa barik li fi. Ya Allah, pertemukan aku dengan Ramadan dan berkahi aku di bulan Ramadan. Jadi doa adalah salah satu cara para salaf menyambut Ramadan. Bahkan mereka sudah berdoa kapan tadi? 6 bulan sebelum datang Ramadan. Kita udah 3 bulan nih, ya. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri, man arafallah aktsar min du'aihi. Siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling banyak berdoa. Siapa yang paling banyak mengenal Allah, maka dialah paling banyak berdoa. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, seorang mukmin tidak akan merasa cukup tanpa doa, sebagaimana tidak cukup tanpa nafas. Jadi orang-orang dulu tuh doa udah kayak nafas, udah kayak kebutuhan. Bahkan kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, jika Allah menutup pintu doa dari seorang hamba,
itu tanda kebinasaan baginya. Kalau ada orang nggak mau doa, tanda kebinasaan baginya. Makanya menjelang bulan Ramadan, kita tiap hari berdoa insya Allah. Tapi menjelang Ramadan ini, apalagi di bulan haram, apalagi Anda puasa Senin, Kemis, dalam keadaan berpuasa Ayyamul Bid. Semoga ini menjadi sebab Allah mudahkan urusan nanti di bulan Ramadan. Gak ada yang tahu apakah ini Ramadan terakhir, betul? Gak ada yang tahu. Saya olahraga. Saya kan lagi suka olahraga. Oke, Ibu lihat saya kurus sekarang. Ya, ya udah 10 kilo turun. Terus saya lagi main olahraga tuh. Pas lagi main olahraga saya ketemu bapak-bapak. Bapak-bapak itu, wah orangnya baik lah. Ternyata ya berapa hari kemudian saya dapat berita. Mungkin Bapak juga dengar beritanya. Orang main sepeda tabrakan di Sudirman ya. Ya, jadi dia bis berhenti, dia nabrak. Saya tanya, Bapak yang, terus ada yang bilang ini bela sungkawa lah. Saya tanya di grup kan, Bapak yang ini maksudnya yang ketemu sama saya. Iya. Saya mikir, ya Allah, orang baik tuh, tapi nggak ketemu Ramadan. Ya, sayang banget. Mayit pasti kalau disuruh milih mau mati kapan? Coba Ibu kalau ditanya mati kapan? Ya, habis Ramadan, sebelum Ramadan, atau nanti setelah Ramadan? Pasti jawabannya pengen habis Ramadan. Malah kalau bisa pas lagi takbiran gitu loh. Betapa mayit pengen berharap bisa ketemu Ramadan. Dan mudah-mudahan siapa yang bisa menjamin kita ketemu Ramadan kecuali Allah. Makanya di An-Nisa ayat 100 ya, ada orang pengen hijrah ternyata sampai tengah jalan mati, padahal belum nyampe, sudah tetap pahalanya. Maka niatkan dari sekarang, apa rencanamu di bulan Ramadan? Maya yang mau beli nastar, yang beli nastar mendingan beli sekarang. Jangan sampai Ramadan sibuk, dicatatnya bukan sholat 1000 bulan tapi nastar 1000 bulan. Ya, sampai ada ibu-ibu datang ke pengajian saya dengan bangganya, dia bilang, saya dari Bandung loh Tat. Keren amat dari Bandung. Ngaji ke sini ke Jakarta emang gak ada di Bandung. Ternyata habis kajian nyebarin brosur nastar. Yang mau beli mendingan sekarang deh, jangan Ramadan sibuk dengan urusan hal gitu-gitu. Ya, bikin dodol apa. Banyak Bu. Makanya orang kalau capek, coba sekarang gini, Ibu capek siang, gimana malam? Capek siang, malam? Makanya malam Lailatul Qadar itu kan butuh persiapan. Siang tidur, bahkan orang-orang dulu kenapa nggak qiyamul lail itu karena banyak dosa. Mereka mengurangi hal-hal menghilangkan dosa-dosa dan lain sebagainya. Maka ingat, kita butuh persiapan menuju bulan Rajab dengan apa tadi? Ya, dengan cara yang pertama masih ingat? Taubat, kemudian menjauhi maksiat, kemudian memperbanyak istighfar, kemudian apa tadi? Memperbanyak doa, ya. Maka nanti di grup saya share deh doa-doa yang poster-poster yang bagus, nanti udah ada tuh. Alhamdulillah kemarin istri saya ngadain acara namanya Goodbye the Seniors. Keren banget, mama bikin judul ya Pak, Goodbye the Seniors. Saya kan bingung apa maksudnya. Ternyata ini adalah ibu-ibu yang sudah hafal 100 doa. Jadi udah perpisahan, nggak usah setoran lagi, tinggal murojaah ngapalin. Ya, 100 doa Pak. Terus ada yang nanya sama saya, bapak-bapak, maksudnya doa masuk kamar mandi gitu ya? Bukan gitu ya. Iya, doa Masya Allah ibu. Dan jumlahnya hampir 50 orang. Ibu-ibu yang sudah hafal 100 doa Masya Allah. Ya, memang sampai ada ibu-ibu bilang begini sama saya pengen deh Pak Ustadz mati sambil ngapalin doa. Karena doa itu adalah ibadah. Ya, bahkan hati-hati kalau nggak mau doa lagi. Ya berarti Anda dihindari dari taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi binasa. Taib, makanya kenapa disebut sholat? Sholat kan artinya apa? Doa.
karena banyak doa-doanya. Makanya Bapak Ibu sudah dimulai banyak berdoa, khususnya ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan dan berkahi aku di bulan Ramadan. Kalimatnya bisa Allahumma sallimni ila Ramadan wa barik li fi. Ya, atau pakai bahasa Indonesia antara azan dan qomat silakan. Kemudian yang selanjutnya membaca Al-Qur'an. Ramadan itu Rajab itu bukan kita baca Quran tiap hari. Nggak ada amalan khusus bulan Rajab baca Quran khusus. Tapi kita dalam rangka menyambut Ramadan sudah mulai kembali membaca Al-Quran. Maka ibu-ibu udah siap-siap tuh nanti tuh. Yang grup TZA tuh. Tilawah Zayan Ahwat. Sekarang bikin grup pedalnya juga dia. Ya luar biasa mama. Ya Tilawan Zayan Ahwat. Apa maksudnya? Ya mereka belajar baca Quran lewat online. Satu orang baca, yang lain dengerin. Nanti ustazah-ustazahnya pada baca, yang lain dengerin. Itu jadi Ramadan itu bisa jadi 2 kali hatam, Pak. Ya, hatam bener ya, hatam dengerin. Ingat, banyak orang ngakalin baca Quran, betul? Ibu baca Al-Baqarah ya, ibu baca Al-Imran, ibu baca An-Nisa, ibu baca terus sampai 30 orang. Nanti Jumat kita hataman. Itu namanya ngakalin hatam. Ya, jadi ya baca aja. Biasa. Ada lagi ibu-ibu sekarang nanya gini, Ustadz saya Ramadan sampai juz 15. Nanti begitu Ramadan saya terusin juz 16 apa dari awal lagi? Ibu terusin aja. Kenapa Pak Ustadz? Nanti takutnya ibu berhenti situ juga. Jadi kagak beres-beres kan. Gitu. Ya, dah. Jadi mulai baca Quran. Kenapa? Karena kembali lagi Rajab syarhuz zar'i. Rajab itu bulannya untuk menanam kebiasaan-kebiasaan baik. Nanti Sya'ban lebih kenceng lagi baca Al-Qur'annya. Jadi nggak ada surat khusus dibaca di bulan Rajab. Baca Quran udah jadi kebiasaan sehari-hari, apalagi menjelang Ramadan, yuk sudah biasakan. Apalagi tadi yang mau umrah mungkin, kan ada yang umrah Ramadan nanti. Ya, yang mau umrah Ramadan kan tahu sendiri kalau bacaan di sono mah ya nyantai. Dulu sebenarnya di Arab itu sebelum Covid itu 23 sholatnya. Sekarang berubah setelah Covid jadi 13. Dia 13 rakaat. Dan tarawih itu kan ya ada 13 ada. Kita tahunya 11 sama 23 doang ya. Nah, tapi ya tadi baca Qur'annya ya 1 juz. Ya, dari hari pertama sampai ke 20. Nanti lebih dahsyat lagi hari ke-21 sampai ke-30. Mereka 2 kali ada qiyamul lailnya. Nah itu kalau Bapak lihat orang yang gak suka dengerin Quran, itu akan ngantuk Pak. Apalagi tarawihnya itu kan jam 9 Pak Edi. Kita tarawih jam berapa? Kita kan jam 7-an, betul? 7:30 lah. Kalau di sana enggak, waktu tarawih itu jadi dimundurin isyanya jam 9. Berarti ada 2 jam waktu buka. Kan buka juga kalau cepat-cepat ya kasihan kan ya. Jadi habis buka, nah mereka pulang maghrib makan. Nah masalahnya 1 jam. Nganggur itu 1 jam tuh. Kalau yang malas kan ini di atas kasur leha-leha. Terus akhirnya ngantuk. Perut kenyang, makanya benar-benar harus diatur. Makanya saya pernah lihat tiga orang. Jadi orang ini pasang konten gitu Bu. Pasang video di depan 3 orang. Yang satu ustadz, yang satu murid, yang satu lagi setengah ustadz lagi belajar. Ya setengah ustadz lagi belajar. 3 orang ini direkam. Sholatnya ngedengerin Al-Quran. Emang beda yang ngerti sama kagak. Ya kalau ustadznya dia menghayati bacaan Qurannya karena paham. Kalau yang setengah ustadz pasti agak tidur-tidur dikit gitu loh. Ya yang itu satu lagi, wah luar biasa Bu. Memang berat banget dengerin orang baca Quran, apalagi yang nggak ngerti. Maka orang sono, orang Arab, orang-orang salafus soleh bukan orang Arab ya. Maksudnya orang-orang soleh zaman dulu
Mereka tuh kalau lagi ngantuk baca Quran gak ngantuk. Karena ngerti. Isinya ancaman, isinya harapan dan lain. Tapi kalau orang sekarang tadinya gak ngantuk begitu baca Quran. Jadi ngantuk gitu loh. Kenapa ya? Karena paham. Karena kan gak paham. Makanya yuk sudah dimulai baca Quran. Khususnya dengerin. Apalagi yang pengen tarawehnya di masjid yang memang baca Qurannya bagus. Maka walaupun Anda gak ngerti tapi seneng gitu loh. Ya seneng dengerinnya. Dengerin apa pakai apa tuh? Ya apa sih namanya? Headset atau apa ya. Pokoknya mulai baca Quran dari sekarang. Supaya nanti Sya'ban terbiasa. Supaya nanti Ramadan Anda sudah lebih banyak lagi menghidupkan hari-hari dengan baca Quran. Kemudian yang keenam, menjaga sholat ya kan, menjaga sholat maksudnya apa Pak Ustadz? Ya sudah mulai deh menjaga sholat ya tepat waktu. Bapak-bapak mah insya Allah tepat waktu karena terikat dengan masjid, betul? Kalau ibu-ibu nih kadang-kadang nih karena nggak terikat dengan masjid ya duhurnya 1:30, zuhurnya jam 1 karena nggak terikat dengan masjid. Cobaannya jadi begitu. Giliran disuruh ke masjid diwajibin, habis masjid dikuasain, gitu loh. Ya. Makanya sudah mulai menjaga sholat, khususnya sholat 5 waktu. Menjaga di sini ya insya Allah kita mah nggak akan berani ninggalin sholat. Maksudnya menjaga di sini, bapak-bapak sudah mulai berjamaah ke masjid, ya sudah mulai melaksanakan 5 waktu di masjid. Buat ibu-ibu juga walaupun nggak ke masjid, ya tepat waktu dalam arti kata tidak terlalu lama dengan azan. Kemudian yang ketujuh, sholat sunnah dan qiyamul lail. Kenapa Pak Ustadz? Ini bukan masalah Rajab, bukan. Gak ada amalan khusus bulan Rajab. Karena memang qiyamul lail kan emang disunnahkan. Afdalus salati ba'dal faridah, salatul lail. Sholat yang utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Maka ibu-ibu sudah mulailah jaga-jaga sholat sunnah ya. Kemudian yang ke-8, puasa sunnah tanpa penghususan. Di bulan Rajab ini ya silakan puasa sunnah. Puasa sunnah apa ya selain Kemis? Ayyamul Bid. Oh coba Nabi Daud ya silakan, nggak ada khususan, nggak ada puasa Rajab tanggal 1, 2, 3 sampai 10, nggak ada dalil yang sahih tentang itu. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, la yakhussu Rajab bisiyam, tidak ada kekhususan puasa di bulan Rajab. Kenapa ibu puasa? Ya karena emang udah bulan haram ini bagus. Bulan Rajab. Puasa apa? Puasa yang biasa aja yang kita kerjain, ya. Tanpa ada ritual khusus. Pasti ibu-ibu kalau ini udah dapat info tuh, puasa tanggal 1 nanti dapat sungai namanya Sungai Rajab. Ya. Ya nanti siapa yang puasa tanggal 2 dapat begini dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka silakan puasa sunnah tanpa penghususan di bulan Rajab. Tapi ingat, yang punya utang puasa tolong diperhatikan. Ibu mah yakin udah karena ibu udah menepus. Ya, tapi yang ibu harus perhatikan siapa anak-anak. Cucu. Ya, tanya anak-anaknya udah puasa qadha belum? Coba Bu, WA. Udah puasa ke qadha belum? Banyak Bu, ibu-ibu bilang sama saya, udah tat. Saya mah Syawal beres. Ya emaknya emang begitu. Mama masih kalau Mama Soleh wajar tuh. Begitu saya tanya anaknya, kamu nak? Belum Pak Ustadz. Berapa lagi? Gak tahu. Ibunya hanya perhatian kepada dirinya sendiri. Anaknya gak ditanya, gak tahu. Coba ditanya ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang kan pertanyaan ibu-ibu nyesel. Pertanyaan ibu-ibu yang nyesel ke saya tuh apa? 1, masalah sholat yang pernah ditinggalin, betul nggak?
Gimana Pak Ustadz? Jawabannya simpel, tobat, jangan ulangi lagi, perbanyak sholat sunnah. Sekarang nanya lagi dia, kalau puasa yang dulu, setahu saya nggak bisa cuma tobat, dia harus ganti. Ya, nggak bisa pakai fidyah, karena itu puasa karena haid. Makanya banyak ibu-ibu nyesel karena dulu sering meninggalkan apa puasa wajib. Taib. Kemudian yang ke-9, menjaga lisan. Menjaga lisannya tiap hari. Apalagi di bulan haram. Tadi kan udah saya bilang, siapa yang berbuat dosa di bulan haram bisa bertambah dosanya karena ini bulan haram. Makanya kata orang-orang dulu, tidak ada yang layak dipenjara lebih lama kecuali lisan. Maka ibu-ibu, betapa banyaknya orang yang Ramadan masih gibah. Bahkan udah rencana, nanti maghrib aja. Gitu. Padahal sama aja kan Ramadan. Ya, nanti aja habis maghrib. Ya, bahkan ada ibu-ibu dengan gampangnya ngomong ke temannya begini, ada info siapa? Ada artis siapa yang harus digibahin? Hati-hati ya Bu, ya ini bulan haram, mudah-mudahan nanti biasa di bulan Sya'ban, Ramadan bersih. Ya, bersih dari apa? Makanya kan asyam junnah, puasa itu perisai. Yastajinnul abdu minan nar, yang memperisai seseorang dari api neraka. Kemudian apa yang membuat tameng ini retak? Yang membuat tameng ini retak adalah ghibah. Maka hati-hati ya, puasa Ramadan tapi retak tamengnya, bolong tamengnya. Harusnya tameng itu menghindari dia dari api neraka. Ternyata retak, bolong, akhirnya jebol juga takutnya. Ya, maka dosa lisan ini harus dijaga, dimulailah dari setiap hari, khususnya di bulan haram, yaitu bulan apa tadi? Rajab. Kemudian yang keberapa? 10, memperbaiki niat. Ya, memperbaiki niat. Maksudnya apa Pak Ustadz? Tadi An-Nisa ayat 100. Ada orang keluar pengen hijrah sampai tengah jalan mati, tetap dapat pahalanya. Wallahu alam, ibu pengen puasa, ternyata mau Ramadan besok sakit. Mudah-mudahan pahala niatnya udah dapat. Maka dari sekarang niatin, saya mau ngapain nanti Ramadan. Kayaknya Ramadan saya mau ngasih ke masjid lah cireng yang banyak gitu. Saya mau ngasih nanti Ramadan ke masjid contohnya es cendol ya. Saya pernah tuh Bu, ada ibu-ibu ngasih habis taraweh. Itu tuh yang podeng. Apa namanya? Ya, es podeng begitu sama orang habis taraweh aus kali ya. Habis itu ludes luar biasa. Ya, enak banget itu. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang berencana nanti bapak-bapak. Ya, malah saya kemarin WA sebuah yayasan. Gimana Pak buat Ramadan nanti? Kan masih lama kan? Masih mungkin 1,5 bulan lagi lah ya. Dia bilang apa? Kalau mau transfer Pak Ustadz kesini aja. Mereka udah bikin apa? Bikin dana untuk Ramadan. Karena itu kan buat fakir miskin. Ya, maksudnya Ramadan yang mau Ramadan dari sekarang udah mulai bisa ditransfer, dicicil. Maksudnya apa? Ya misalnya ada yang mau 100.000 tiap hari dicicil sampai mungkin anggaplah 2 bulan. Berarti kalau 100.000 bisa berapa tuh? 2 jutaan. Ya makanya sekarang yayasan-yayasan sunnah pun sudah bikin rekening buat mereka yang pengen nyumbang untuk membantu fakir miskin, duafa, khususnya di pesantren-pesantren tahfiz dan sunnah
untuk apa? Buat bulan Ramadan. Makanya sekarang coba kita perbaiki niat. Niat apa Pak Ustadz? Niatnya insya Allah saya mau umroh misalnya. Ternyata nggak kesampaian, dapat nggak pahalanya? Dapat pahala nih, niat. Ya. Terus mungkin ada yang pengen nanti saya mau buka puasa di rumah, ya lebih baik jangan di mall ya Bu ya. Lebih baik banyakin puasa di mana? Di rumah, bertemu sama keluarga itu jauh lebih baik daripada di mall ya. Di mall itu udah sholatnya susah, ngantri. Saya tanya lagi sekarang, emang yakin bisa taraweh? Ya, udah itu ngobrol lagi. Kemudian datang ke rumah, capek, isya aja udah bagus gitu. Ya, biasanya tarawehnya akhirnya lepas ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 11, dimulai banyakin sedekah. Kenapa? Ini salah satu pendukung buat taubat ya Bu. As-sadaqah tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan dosa. Bahkan sedekah diam-diam itu menghindari kematian yang buruk. Ya, sedekah itu menghindari murkanya Allah. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu pasti sudah banyak sedekah ke Aceh, ke Sumatera Utara. Mudah-mudahan itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini bagus, dan kebiasaan sedekah ini kan gak gampang. Tapi tadi saya pengen sedekah buat bulan Ramadan, sudah banyak yang buka untuk bulan Ramadan buat para duafa. Kenapa memperbanyak sedekah bagus? Ya tiap hari bagus sedekah mah. Kenapa? Karena dia menghindari apa tadi? Murkanya Allah, dan sedekah itu menghindari dari kematian yang buruk. Semoga Bapak Ibu dihindari dari kematian-kematian yang buruk. Ya Bapak naudzubillah ya, meninggal ditusuk orang. Ya, meninggal dalam keadaan yang mengenaskan dan lain sebagainya. Ternyata satu caranya adalah dengan apa tadi? Sedekah. Kemudian yang keberapa? Ke-12, konsistensi amal. Sudah mulai sekarang istiqomah. Istiqomah itu berat Pak, yang gampang itu istirahat namanya. Ya, istiqomah itu berat. Makanya ahabbul amali ilallah adwamuha. Ya. Allah mencintai amal yang terus menerus. Lebih baik witir 3-1 tiap hari daripada 11 sebulan sekali, setahun sekali. Malah ada bapak-bapak saya tanya, Pak suka sholat witir habis isya? Kirain saya witir Ramadan doang Pak Ustadz. Jadi kan habis taraweh langsung witir, sangkain witir itu hanya bulan Ramadan aja. Ini parah banget tuh bapak-bapak ya. Jadi Ramadan ini membangun ritme Bu, ritme. Nanti lama-lama Ramadan sudah istiqomah, insya Allah sampai akhir hayat. Ya insya Allah sampai akhir hayat. Taib, yang keberapa sekarang? Ke-12, menuntut ilmu. Ya terserah mau berapa aja ya. Menuntut ilmu ya. Kata Ibnu Rajab, kanu yata'allamuna ahkamu Ramadan qabla duhulihi. Perhatikan. Kata Ibnu Rajab, para salaf itu belajar tentang hukum-hukum Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan. Bapak Ibu kalau pergi ke toko-toko buku di mall, itu bulan Ramadan pasti rame toko buku Islam. Pertanyaan saya, kenapa beli bukunya pas Ramadan? Bukan sebelum Ramadan. Sedangkan harusnya kita beramal itu berilmu dulu. Makanya saya nanti mungkin cari, saya sih sudah biasanya rutin ngirimin. Nanti saya kasih PDF, judulnya Ramadan 24 jam, zikir-zikir di bulan Ramadan. Ramadan seperti Nabi, kesalahan-kesalahan bulan Ramadan. Nanti kurang lebih ada 6 atau 7 PDF,
silakan minta ke admin Husnul Khotimah, ke Teh Rina atau ke Pak Andi PDF-nya. Bapak bisa baca sebelum Ramadan, semoga sudah menguasai ilmu Ramadan. Ada ibu-ibu Pak, setiap Ramadan rutin nanyanya itu baik tiap tahun. Ustadz ngopil batal enggak? Itu ditanya. Tahun besok Ustadz ngopil batal kagak? Dan saya apa lagi tuh orangnya? Ya, terus tahun berikutnya dia nanya lagi, ngopil batal enggak? Saya juga kesel ya, saya jawab batal. Dulu kata Pak Ustadz kagak batal. Dia udah tahu. Ya, batal makan gitu loh. Jadi harusnya udah belajar tentang apa? Ya, ahkam Ramadan qabla duhulihi. Belajarlah tentang Ramadan sebelum masuk waktunya. Kita kan dulu lupa diajarin kentut di air batal. Ya Allah, mau kentut aja susah banget pakai di air itu loh. Nguap batal. Ya, mimisan batal. Apa aja batal. Ya, mandi batal. Ya, nah ini butuh apa? Ilmu. Kemudian nomor berapa? Ya, zikir pagi dan sore. Kenapa? Karena zikir ini ya bagi hati kayak air buat ikan. Kamisril ma lis samak. Zikir ini kata Ibnu Taimiyah bagaikan apa tadi? Air buat ikan. Bagaikan makanan buat hati. Makanya supaya hati ini kuat, barengi dengan zikir. Ya, zikir banyak, habis sholat, zikir pagi sore sebelum tidur, zikir bangun tidur, atau zikir yang bersifat bebas, yang nggak ada hitungannya. Silakan banyakin pokoknya. Semoga tambah kuat hatinya. Ya, karena tadi seperti kedudukan air bagi ikan. Taib. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja pembahasan kita memaksimalkan di bulan Rajab. Ingat sekali lagi saya sampaikan, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Maka yang ada, kita fokus membiasakan kebiasaan baik di bulan Rajab, seperti menanam, Sya'ban seperti nyiram, Ramadan panen. Semoga dengan persiapan di bulan Rajab ini Allah mudahkan kita bertemu dengan Ramadan, Allah lancarkan, Allah sehatkan, bahkan Allah berikan kekuatan kita di bulan Ramadan. Kesimpulannya gini, kalau memang ini jadi Ramadan yang terakhir, semoga ini jadi Ramadan yang terbaik. Ya, tapi kalau ternyata masih ketemu lagi, semoga ini jadi tambahan amal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ada yang nanya? Dibacain aja mungkin teh. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Bolehkah membaca doa dengan bahasa Indonesia atau lebih afdol dengan bahasa Arab? Jazakumullahu khairan. Dari dulu nanyanya itu be. Saya bingung antara dia jarang ngaji, ya apa emang udah tua gitu ya. Ya kalau doa mah paling bagus dari Quran, dari hadis, apalagi dalam sujud dan sebelum salam, ya. Kecuali benar-benar itu orang nggak bisa doa, mungkin mu'allaf, mungkin doanya cekak apa. Masalahnya dia mau ngapalin apa enggak gitu loh. Kita nih kadang-kadang lagu apal tanpa ngapalin. Gilaan doa-doa bawaannya udah takut, padahal doa-doa itu paling gampang Pak. Baca sering-sering rutin antara azan dan qomat, lama-lama hafal. Baru dibaca dia lagi sujud sebelum salam. Jadi yang paling indah tentunya doa dari Quran dan hadis, karena ini adalah bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa juga baru boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk sholat ini yang jadi permasalahan, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Wallahu a'lam. Dan doa itu sebelum dia nanya saya jawab lagi. Di hati apa diucapin Pak Ustadz gitu ya. Ya.
Itu pertanyaannya. Ya kalau di hati itu doa itu bukan tugas hati. Doa itu tugas lisan. Kalau hati itu tugasnya takut, harap, apalagi tawakal itu ada di hati. Makanya kalau ibu kan nanti nanya lagi, nggak bercampur gitu kan ya. Nggak bercampur, makanya tadi supaya nggak bercampur pakai Quran dan hadis ya. Kecuali antara azan dan qomat sepertiga malam, ibu doa boleh dengan bahasa masing-masing. Atau doa dari Quran, dari hadis baru bahasa masing-masing ya. Lanjut. Ustadz, kalau Sayyidul Istighfar boleh dibaca pada saat sujud atau sebelum salam Ustadz? Sebenarnya sebelum salam itu lagi sujud ada hal-hal yang lebih baik. Ya seperti Allah maghfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu, itu kan istighfar. Ya Allah ampuni dosaku semuanya, yang besar, yang kecil, yang awal, yang akhir, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli. Saya lebih suka menghususkan yang sudah dihususkan. Ya, sebelum salam juga ada yang lebih baik. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhar. Banyak doa-doa istighfar sebelum salam. Tapi kalau dia enggak hafal, boleh sebelum salam baca apa tadi? Sayyidul istighfar, boleh ya, boleh. Karena memang disuruh di poin ke-13 di kitab Shalatul Mu'min, kita disuruh berdoa bebas. Jadi kalau ditanya kalau sebelum salam boleh, tapi kalau lagi sujud ada yang paling gampang. Ya seperti tadi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Awas ketukar ya sama kifaratul majlis, jangan ketukar. Lagi sujud subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya itu namanya kifaratul majlis. Kalau yang saya tadi bilang subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, berdasarkan firman Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Ustadz, bagaimana cara untuk menghapus dosa gibah untuk dalam rangka menghadapi Ramadan, terutama gibah kepada keluarga dan teman-teman pengajian? Gini Pak, ini bahasan satu hari daurah. Dosa gibah itu kalau sudah nyampe, dosa gibah itu kalau udah nyampe Anda minta maaf langsung, karena udah nyampe. Misalnya Anda ngomongin orang, teman, dan temannya udah dengar, ya, udah dengar, Anda datangin minta maaf, karena dia udah dengar. Terus kemudian Anda klarifikasi ke teman-teman yang dengerin gibah, siapa yang dengerin dia, ya. Kemudian ya Anda doakan dia lagi sujud sebelum salam antara azan dan qomat, agar orang yang digibah itu diampuni, dirahmati oleh Allah. Ya, itu kalau udah sampai. Kalau belum sampai, Anda klarifikasi siapa yang dengerin, kemudian doain orang yang Anda gibahi. Apakah kalau kita sudah nyampein, Pak Ustadz maafin saya ya dosa, apakah harus nyebutin? Tergantung. Kalau nyebutin malah jadi masalah, maaf kemarin saya ngomongin anti, gini. Oh pantas kuping saya jadi, itu yang jadi masalah baru kan? Ya mendingan gak usah diomongin, ya didoain, cukup minta maaf secara global. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan lahir batin itu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ada umat Islam rajin bersedekah, rajin tapi kagak sholat. Bukan, rajin bersedekah, rajin sholat, tarawih ya yang Ustaz terangkan. Tetapi kebiasaan orang tersebut sehari-hari untuk sholat wajib dan sama aja kan tadi kagak sholat. Bukan, dia rajinnya hanya sholat tarawih, bersedekah. Nah selain itu dia banyak alasan, kadang-kadang sholat, kadang tidak. Nah apakah orang itu dapat dikatakan tidak kafir? Diterima amalnya? Oh, ya, pernah saya
Pernah saya waktu itu ketemu bapak-bapak yang begitu. Dia marah. Al-farqu bainana wa bainahu as-salah faman taraka faqad kafar. Perbedaan kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Maka siapa yang ninggalin salat? Kafir. Ya, ninggalin salat itu ada 3. 1, perhatikan. Ya kan benar kan pertanyaan saya, dia taraweh, sedekah tapi nggak salat. Ya saya ibu-ibu sebelum nanya belum selesai juga saya udah tahu. Ya, karena seringnya pertanyaan. Jadi gini, ketika ada orang ninggalin, dia bilang gini, tidak ada sholat dalam Islam, ini kafir mutlak. Kedua, saya Islam, tapi saya tahu ada sholat, tapi saya kagak sholat, ini juga kafir mutlak. Ya, nggak boleh dikuburin di kuburan kaum muslimin. Wah kalau saya bahas hukum ninggalin sholat 4 mazhab, kaget semuanya. Imam Syafi'i paling keras. Yang ketiga, ninggalin sholat kadang kagak. Ya, ini ada yang bilang tetap kafir, ada yang bilang ini kafir kecil. Yang dosanya di atas ngebunuh, di atas berzina. Berarti dia sedekah, tidak sholat, kayak dia sedekah tapi zina. Dia sedekah tapi ngebunuh. Maka masuk Islam gampang, tinggal baca syahadat, betul? Yang berat apa? Konsekuensi untuk sholat. Makanya orang kalau masuk Islam langsung ajarin sholat. Makanya setelah saya masukin Islam seseorang, ada bapak-bapak, ikut saya kamu. Saya akan ajari kamu sholat. Masuk Islam gampang, tapi keluar dari Islam juga gampang. Itu dengan tidak sholat. Banyak Pak, saya ngajar pengajian, yang ibunya itu punya istri-istrinya, suami-suami orang bule. Keluhan mereka apa? Pura-pura masuk Islam doang. Untuk nih, selanjutnya gak sholat. Hati-hati. Jangan turunan Anda jadi mancung. Ya, tapi ternyata angus di neraka. Nauzubillah. Lanjut Bu. Satu lagi Ustaz, tadi diterangkan bahwa orang perempuan yang sedang berhalangan puasa, nah itu kan tidak boleh bayar fidyah. Nah seumpama dia lupa, nah itu dibayarnya kapan Ustaz? Lupa apa? Lupa. Artinya mungkin dia sudah diingatkan oleh orang tuanya, teman-temannya. Oh tinggal, lupa diingat atuh. Enggak, maksudnya itu dibayarnya setelah Ramadan. Oh gini jadinya. Atau pas bulan Syawal dan seterusnya. Gini ibu-ibu. Orang yang lupa bayar qadha Ramadan, maka tidak hilang. Maka dia harus bayar setelah Ramadan. Diakumulasi dengan Ramadan sebelumnya. Dengan syarat, 1, dia tobat. Tobat dulu. Malah kalau di mazhab Syafi'i dibayar fidyah dulu. Kalau di pendapat yang lain, tobat lalu dia bayar puasa Ramadannya setelah bulan Ramadan. Ya, misalnya ibu punya utang 10. Kemudian lupa Ramadan berikutnya nih, tambah lagi kan 6 dia kan? Jadi 10 lagi misalnya, berarti berapa? 20. Maka bayar dengan dengan puasa-puasa sebelumnya. Bayarnya kapan? Ya segera. Segera. Makanya jangan Syawal dulu. Kalau belum, Ramadan beres. Makanya kalau bapak istri meninggal nangis, kenapa emang? Bapak kenapa nangis kalau istri meninggal? Karena banyak kode puasa dia Pak. Karena bapak harus bayar apa? Qadhanya. Sama anhu waliyuhu. Karena dia bukan ninggalin karena sakit. Lain kalau orang ninggalin karena sakit, karena uzur yang memang, tapi dia kan karena haid. Dan dia sengaja. Maka kalau di mazhab Syafi'i dibayar oleh ahli warisnya. Maka selesaikan semuanya. Ya. Habis ibu-ibu? Ya. Ada Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Ini beredar mengenai tobat. Beredar lagi. Istighfar. Kagak ada istighfar Rajab. Istighfar Rajab Ustaz. Gak ada istighfar Rajab ya. Ada juga istighfarlah yang banyak di bulan lainnya, apalagi di bulan Rajab karena pahalanya lebih banyak di bulan haram. Tapi kalau istighfar Rajab nggak ada istighfar Rajab ya. Itu kreativitas. Bismillah. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Mengenai doa yang mustajab di waktu mustajab, doa yang dikabulkan pada waktu mustajab. Kalau kita berdoa setelah azan, lalu kita di sebelah kita rumah kita masjid,
batas waktu sampai azan dan iqomah itu antara masjid atau kita yang kita Itu mau yang sholat? paling bingung, masjid yang mana yang harus Ibu pilih? Ya, gimana tuh Pak Ustadz? Lebih baik Ibu pilih salah satu masjid yang jelas azannya, kedengaran azannya, sehingga Ibu ambil waktu itu. Ya, karena di kita ini emang nikmat Pak, banyak azan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah luar biasa. Ya, jadi Ibu ambil salah satunya, lalu Ibu ambil jadi patokan antara azan dan qomatnya. Jadi kalau iqomah mereka sudah mulai, kita harus selesai berdoa ya Pak Ustadz? Ya, intinya itu batas dari masjid tersebut. Ya, nah tapi kan doa nggak selesai sampai situ. Ibu bisa lagi sujud doa sebelum salam. Ya, doa-doa waktu mustajab kan banyak. Salah satunya antara azan dan iqomah. Taib. Ya, terakhir. Jadi gini, memang ada riwayat siapa yang mengamalkan hal ini dia bisa bersama Nabi di surga selama dia tidak durhaka sama orang tua. Itu saya masukkan ke dalam bab tentang bagaimana caranya kita masuk surga bersama Nabi SAW. Ternyata ada syaratnya, jangan durhaka sama orang tua. Jadi orang yang, makanya kewajiban bertauhid, berwajiban berbakti kepada orang tua seperti kewajiban bertauhid kepada Allah. Makanya sering kita lihat di dalam Al-Quran, u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan syirik, dan berbakti kepada orang tua. Makanya ada riwayat-riwayat yang sangat tegas tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Karena ada di Quran dan hadis. Nah, salah satunya yang syahadat, yang apalagi tadi, yang sholat, yang puasa, yang zakat, itu bisa bersama para nabi selama dia tidak durhaka kepada orang tuanya. Oke, selanjutnya. Gimana kalau orang tuanya sudah meninggal? Disinilah rahmat Allah begitu luas, nggak boleh putus asa. Caranya, doakan orang tuanya. Ya Allah maghfir warham, sebanyak-banyaknya. Bahkan orang gak doain orang tua sehari aja durhaka dia. Atau pakai surat Ibrahim ayat 41. Itu yang pertama. 2, lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Apa kebiasaan baik orang tua? Orang tua suka banget sedekah sama yatim piatu, lanjutin. 3, sedekah atas namanya, wakaf. Itu sepakat ulama, boleh wakaf, sedekah atas nama orang tua. Tambah lagi badal haji, badal umrah. Tambah lagi kalau orang tuanya suka nanam-nanam pohonan, urus tanaman pohonannya. Karena setiap buah yang dimakan oleh binatang, dicuri orang, akan jadi sedekah buat yang nanam. Kemudian yang ketiga, selanjutnya bayari hutang-hutangnya. Apa orang tua punya hutang apa? Jalankan nazarnya, jalankan wasiatnya. Ya, jadi banyak tugas anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya, jadi yang merasa punya dosa sama orang tua, ya maka segeralah bertobat kepada Allah. Kalau orang tuanya masih ada, minta ridhonya. Tapi kalau sudah enggak ada, maka Anda bagus lakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengisi Rajab ini dengan baik sampai Sya'ban, sampai Ramadan, dan semoga tentunya Allah mudahkan kita untuk bisa menghiasi Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan semoga ini jadi Ramadan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.